Shalom adik-adik di rumah, selamat hari Minggu, selamat kita boleh berbakti, beribadah kepada Tuhan. Sudah siap semua untuk kita sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kakak undang semua dengan sikap yang baik, kita menaikkan pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mari kita sama-sama datang, kita mau sembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita kembali naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa memulai ibadah KA pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Tuhan hadir di dalam ibadah KA, di Fluid, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik. Kakak senang adik-adik hari ini semua bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan. Minggu paling Yahud. Semua tangan di pinggang ya. Kita mau menari dan melompat dari Tuhan. Sholat Minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke punya Minggu paling Yahud. Minggu paling Yahud. Mama sudah bernyanyi ya. Sholat Minggu paling Yahud. Anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang firman Tuhan. Oke punya Sholat
Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik di rumah, kita sudah memuji Tuhan. Pasti Tuhan Yesus senang untuk melihat adik-adik semuanya bersuka cita memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian. Mari Tuhan berfirman-Lah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibangun. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar firman-Nya. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap dibangun. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar firman-Nya, yang taat dengar firman-Nya. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu ya adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semuanya sehat, selamat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan ya adik-adik dimanapun adik-adik berada dan apapun situasinya. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali lagi untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, Tuhan berikan fokus untuk anak-anak, Tuhan berikan hati yang ingin mendengar, hati yang ingin belajar ya Bapa, dan hati yang ingin semakin dekat pada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh jadi pegangan, jadi pedoman untuk anak-anak ini, dan biarlah hamba juga boleh dimampukan untuk menyampaikan firman ini dengan baik, dan anak-anak boleh juga menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul 10 Perintah Allah. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, mungkin adik-adik masih ingat ya dengan perjuangan Musa yang telah membawa
para orang-orang Israel berhasil keluar dari Mesir, dan juga mereka melalui Laut Merah ya, menyeberangi Laut Merah, dan mereka akhirnya menemukan kemenangan mereka ya, dan di sana mereka begitu bersorak-sorai. Dan akhirnya adik-adik setelah 3 bulan orang-orang Israel ini keluar ya dari Mesir, mereka bersama dengan Musa, dan akhirnya mereka sampai ke sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai ya. Gunung Sinai ini berada di sebuah padang yang panas, oke. Nah, adik-adik, di saat ini juga di 10 perintah Allah ini 10 perintah Allah ini disampaikan lewat Musa, oleh Tuhan lewat Musa. Itu adalah karena orang-orang Israel adalah orang-orang yang sebagai penegas begitu adik-adik, penegas bahwa mereka bukan lagi orang-orang yang diperbudak oleh Mesir, dan mereka adalah umat Allah. Sebagai penegasannya, sebagai seperti untuk mereka, ini loh identitas kamu bukan lagi seorang budak, tetapi identitas kamu adalah menjadi umatku, yaitu umat Allah. Maka ketika kita mempunyai identitas oleh sesuatu, misalnya kita sebagai orang Indonesia, kita pasti harus memenuhi peraturan-peraturan di Indonesia. Ada prinsip-prinsip misalnya Pancasila yang harus kita hidupi sebagai orang Indonesia. Nah, begitu juga dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel bukan lagi diperbudak oleh orang-orang Mesir, dan mereka diangkat menjadi umat Allah. Maka ada yang namanya 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat yang diberikan lewat 2 loh batu kepada Musa, dan itu yang menjadi hukum yang akhirnya orang-orang Mesir ini harus ikuti dan taati. Nah, lalu bagaimana sih ceritanya sampai akhirnya orang-orang Israel ini bisa tahu begitu ya, bahwa ini adalah betul-betul dari Allah. Ini adalah bukan hanya Musa yang mengarang-arang sendiri, tapi ini benar-benar dari Allah. Nah, jadi ceritanya adalah pada suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung, ke puncak gunung, supaya Allah bisa berbicara dengan dia. Nah, kemudian lewat itu Tuhan menyampaikan kepada Musa, beritakan kepada orang-orang Israel untuk membersihkan diri mereka dan bersiap-siap karena Tuhan akan turun dan juga berbicara kepada kamu, kepada engkau, kepada Musa di atas gunung. Jadi Tuhan mau orang-orang Israel juga ikut bersiap-siap gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya juga ikut mengingatkan kita semua ya adik-adik, ketika kita pergi ke gereja, harapannya adalah adik-adik juga bisa memberikan versi yang terbaik dari adik-adik sendiri. Artinya apa? Jangan waktu udah bangun gak mandi, terus habis itu gak sisiran, gak sikat gigi, gak makan, pokoknya asal pakai baju terus kemudian pergi ke gereja. Nah, makanya itu kenapa adik-adik seringkali orang-orang ya di negara lain atau bahkan di negara kita sendiri, kita betul-betul mau pakai baju yang rapi untuk ke gereja. Namanya adalah Sunday best, dan ini adalah mungkin salah satu cerita awalnya kenapa sih orang-orang itu mau memberikan versi yang terbaik ketika mereka datang ke Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita. Semoga ini juga jadi pengingat ya buat kita semuanya yang males mandi pagi-pagi, yang kalau tidur tuh bangunnya susah sampai akhirnya nggak mandi langsung ganti baju. Yang penting kelihatan rapi, tapi baiknya kita juga memberikan versi yang terbaik kita untuk Tuhan saat datang kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kita kembali lagi. Setelah mereka membersihkan diri dan bersiap-siap, 3 hari kemudian ada petir dan guntur. Petir dan kilat, dan kemudian awan begitu tebal menutupi gunung itu, dan kemudian orang-orang takut. Ya, bagaimana tidak takut ya adik-adik? Tiba-tiba pada waktu yang singkat, tiba-tiba petir dan juga kilat menyambar, dan kemudian ada awan gelap yang memenuhi langit. Jadi
itu terasa gelap sekali. Jadi itu membuat orang-orang di sana begitu takut adik-adik. Dan ketika itulah Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa, dan hukum ke-10 hukum tersebut yang membawa damai bagi Tuhan dan bagi sesama. Jadi itu adalah sebagai sebuah pegangan buat kita semua, sesuatu yang harus kita ikuti. Nah, adik-adik, ke-10 hukum Taurat itu apa aja sih? Nah, kita akan melihat di hukum Taurat yang pertama. Ya, hukum Taurat yang pertama berisikan jangan ada Allah lain. Nah, artinya kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus hanya menyembah Tuhan dan tidak menyembah yang lain. Nah, kemudian itu juga berkaitan dengan firman Tuhan yang kedua. Isinya adalah jangan menyembah patung. Ya, jangan menyembah patung atau menyembah Allah yang lain, karena Tuhan adalah Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Artinya apa sih? Mungkin sekarang orang udah nggak menyembah patung lagi adik-adik, tapi orang itu sudah menyembah apa misalnya? Menyembah HP atau gadget. Mungkin bukan menyembah kan Kak, kan kita nggak berdoa kepada gadget. Ya memang, tapi apakah kita lebih banyak menomorsatukan pegang HP daripada berdoa? Apakah kita waktu tidur itu kita mengakhiri hari kita dengan nonton YouTube mungkin? Atau dengan berdoa kepada Tuhan? Nah, ini juga kalau ada papa mama yang mendengarkan, wah ini pasti menjadi satu pengingat ya, ketika kita menggantikan keseharian kita, waktu-waktu kita lebih sering untuk memegang HP kita daripada mengingat, merefleksikan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa kepada hidup kita di hari-hari kita. Nah, ini pasti juga banyak sekali khotbah-khotbah lain atau firman Tuhan lain yang juga berbicara tentang ini. Karena ini adalah kita sebagai manusia sering sekali ya begitu terpaku kepada kebutuhan kita dengan gadget. Nah, kemudian firman Tuhan yang ketiga yaitu hukum Taurat yang ketiga yaitu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sebab nama Tuhan itu kudus. Makanya ada yang bilang ya adik-adik, jangan pakai nama Tuhan dengan untuk mainan gitu loh, buat lucu-lucuan atau dengan berdoa dengan tidak serius. Itu artinya tidak menghormati, tidak memberikan hormat saat kita juga berbicara dengan Tuhan. Jadi adik-adik coba, ini adalah sebuah refleksi yang sangat baik adik-adik. Nah, firman Tuhan yang keempat atau hukum Taurat yang keempat adalah kuduskan hari Sabat, hari Tuhan atau hari Minggu saat ini. Ya, jadi ketika adik-adik, makanya kakak selalu bilang juga sama anaknya kakak bahwa ketika hari Minggu itu harus kita prioritaskan untuk pergi ke gereja. Walaupun memang kadang-kadang kalau pagi-pagi itu suka masih ngantuk, suka masih capek. Bahkan untuk kakak sendiri juga pasti akan ada hari-hari seperti itu. Tapi coba adik-adik kita ingat lagi, kita diberikan 7 hari dalam 1 minggu. Dan ke gereja itu hanya berapa jam sih? 2 sampai maksimal mungkin 3 jam kalau papa mama lagi ngobrol di bawah. Atau mungkin ketika adik-adik ke sekolah minggu bahkan mungkin hanya 1 jam saja. Masa iya sih kita tidak bisa memberikan 1 hari itu dalam 1 sampai 3 jam kita untuk Tuhan ya. Jadi ini adalah mengingatkan kita semua untuk menguduskan 1 hari untuk Tuhan ya. Lalu kemudian selanjutnya yaitu hormati ayah dan ibumu. Nah, ini adik-adik juga pasti udah sering banget ya diingetin ya. Lalu kemudian jangan membunuh, termasuk menyakiti. Walaupun membunuh pasti adalah sebuah hukum kriminal yang sangat besar, tapi ketika kita menyakiti orang dengan kata-kata kita, itu juga termasuk melukai perasaan adik-adik. Walaupun kita tidak melukai secara fisik, kita juga bisa melukai hati mereka. Jadi hati-hati saat berbicara ya adik-adik, hati-hati saat bercanda. Bercanda itu boleh, tapi ketika itu menyakiti hati teman kamu, menyakiti hati adik, hati papa atau mama dengan ucapan kamu, wah itu sudah tidak baik pasti ya, dan kamu harus minta maaf.
Jadi adik-adik juga harus hati-hati, apa sih yang kira-kira bisa saat untuk bercanda, bagaimana menggunakan bahasa kalian untuk bercanda. Lalu kemudian jangan berzina atau jangan berlaku yang tidak setia. Nah, terus selanjutnya jangan mencuri. Itu yang ke-8 ya, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan bersaksi dusta atau berkata bohong. Mau bohongnya besar atau bohongnya kecil. Walaupun kebohong demi kebaikan orang lain itu yang paling sulit ya kadang-kadang adik-adik, bohong untuk kebaikan orang lain atau bohong supaya nama baik kita terjaga. Tapi tetap ya adik-adik, kakak juga belajar bahwa yang namanya berbohong ya berbohong, dan kita harus mengatakan yang jujur walaupun memang sulit. Oke? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu jangan mengingini barang orang lain atau jangan cemburu. Ini salah satu yang cukup sulit ya adik-adik, ketika orang-orang lain memiliki hal yang mungkin adik-adik tidak miliki ya, lalu kemudian kita kepingin, lalu kita jadi iri. Kak, kalau kepingin aja masa nggak boleh? Boleh, kepingin akan sesuatu itu boleh, tetapi ketika itu sudah membuat rasa iri, rasa cemburu, aduh enak ya hidupnya dia gampang ya punya ini, dia gampang ya minta ini minta itu. Adik-adik, itu adalah sebuah perasaan yang cemburu, itu adalah sebuah perasaan yang iri hati, dan akhirnya apa? Adik-adik tidak mensyukuri apa yang adik-adik miliki. Nah, kita sekarang masuk ke ayat hafalan ya. Kita ke ayat hafalan kita yang hari ini adalah dari Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Nah, maksudnya seperti apa adik-adik? Kita baiknya ketika seharusnya sebagai umat Allah kita melakukan hukum Taurat ini dengan sukacita. Ya, dengan sukacita. Karena apa? Karena ini adalah identitas kita adik-adik. Kristus adalah identitas kita. Dan 10 hukum Taurat yang sederhana itu, ya memang kata-katanya sederhana, tetapi sulit untuk dilakukan ke 10-10-nya. Ya. Nah, maka harus ada rasa sukacita di dalam hati kita supaya semakin kita bisa memegang identitas kita dengan kuat sebagai umat Kristus. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ada dalam hati, ada di dalam pikiran juga. Ya, semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan adik-adik semuanya, bisa membantu adik-adik untuk berefleksi. Mungkin mama atau papa yang mendengarkan juga bisa menjadi refleksi yang baik. Karena kakak sambil menyampaikan firman Tuhan ini juga kakak juga sambil berefleksi tentang kehidupan kakak sendiri. Bagaimana dengan adik-adik? Semoga adik-adik juga ikut terpikir di kepala adik, sebetulnya sekarang ini apakah aku sudah turut melakukan 10 perintah Allah yang kakak bilang barusan. Ya, oke, sebelum kakak tutup, kakak mau ingetin lagi nih tentang 10 hukum Taurat, 10 firman Allah ya. Yang pertama adalah jangan ada Allah lain, hanya setia kepada Tuhan. Yang kedua, jangan menyembah patung atau apapun yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sebab nama Tuhan itu kudus. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan, yaitu hari Minggu. Yang kelima, hormati ayah dan ibu. Yang keenam, jangan membunuh, termasuk menyakiti, baik fisik ataupun menyakiti secara hati, ya. Lalu yang ketujuh, jangan berzinah atau jangan berlaku tidak setia. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta atau berkata bohong. Yang ke-10, jangan mengingini barang orang lain atau jangan cemburu. Nah, semoga ini menjadi pengingat yang baik untuk kita semuanya. Adik-adik bisa berefleksi, kita semua bisa berefleksi juga lewat firman Tuhan hari ini. Sampai kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah!
Nah, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kita mau sama-sama untuk kita melakukan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, kita mau berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan ke nomor QRIS berikut ini, atau adik-adik bisa memberikan secara langsung di gereja kita. Selamat memberi adik-adik. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berilah yang baik. Kita memberi dengan sukacita ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Terima kasih buat persembahan syukur adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berada di penghujung ibadah KA kita pada pagi hari ini. Mengingatkan untuk pengumuman minggu depan kita jumpa kembali jam 9 pagi. Adik-adik di rumah tetap setia ya untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan senang, adik-adik boleh datang dengan penuh cinta kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, bagi yang berulang tahun sepanjang minggu ini, happy birthday. Kiranya Tuhan memberkati dengan umur yang panjang, kecerdasan, takut akan Tuhan dan hikmat-Nya, memberkati dan menyertai anak-anak dimanapun berada. Nah, saat ini kita akan akhiri ibadah KA Gubdi Pluit. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri bersama mama dan papa, kakak dan adik. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau akhiri ibadah pagi hari ini. Sama-sama yuk anak-anak kita naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan ada Kau, syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan ada Kau, syukur bagimu. Mari
Kita berdoa terima berkat daripada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya setiap anak-anak yang telah beribadah, mereka berjumpa dengan Tuhan. Hidup mereka dari sejak mereka masa kecil hingga dewasa, mereka sungguh-sungguh ada di dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun kami berada, baik itu di rumah, di sekolah, dan di mana saja Tuhan ada dan menemani bahkan beserta anak-anak. Terima kasih Tuhan, perjumpakan pada minggu depan di dalam ibadah kami yang sama, dan ingatkan kembali untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Bersama pada hari ini, orang-orang percaya, kami mau berdoa, bahkan anak-anak dimanapun berada kami mau berdoa memberkati Indonesia. Selamatkan dan pulihkan untuk bangsa kami Tuhan. Ampuni dari hari-hari ini Tuhan, bila mana ketidakpuasan daripada masyarakat Indonesia karena kepemimpinan, bahkan setiap peraturan yang berlaku di pemerintahan kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami tahu tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, wakil, bahkan seluruh kabinet kerja agar mereka sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan rakyat Indonesia. Kesejahteraan, keselamatan, dan pemulihan akan bangsa ini boleh menjadi bagian di negeri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya ketika kami berseru, berserentak berdoa, merendahkan hati kami, dan sungguh-sungguh mengangkat tangan kami bagi Indonesia, maka kami percaya damai sejahtera Tuhan terbit akan negeri dan bangsa ini. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri ibadah KA kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Berkat yang daripada Yesus Kristus Tuhan kami menyertai sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.